Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi fisika sekolah yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Kali ini kita akan membahas mengenai termodinamika part 2. Karena part 1 sebelumnya sudah di-upload minggu kemarin, nah sekarang kita maju ke part 2 tentang hukum 2 termodinamika. Seperti itu. Nah, pernahkah kalian melihat mesin diesel atau mesin kulkas? Nah, seperti dapat kalian lihat, mesin diesel mungkin kalian pernah melihatnya di suatu tempat ya, dan mesin kulkas kalian bisa melihat di bagian belakang kulkas. Itu mesinnya akan terlihat seperti ini. Nah, ini mesin kulkas. Bagaimana sih cara kerja mesin diesel dan mesin kulkas? Nah, sebelum itu, kita bahas dulu materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai proses-proses pada termodinamika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siklus. Nah, apa sih siklus? Nah, seperti yang kita tahu, proses-proses di termodinamika itu ada proses isobarik, isohorik, isotermik, dan adiabatik. Nah, apabila terjadi lebih dari satu proses, maka mereka akan menjadi siklus. Gitu. Jadi, siklus itu adalah gabungan dari proses-proses gitu ya pada termodinamika. Ya, bisa membentuk misalnya terjadi proses isobarik dan proses isohorik gitu ya. Dua proses pun membentuk siklus gitu. Hanya idealnya ya yang lazimnya itu terdiri dari 3 siklus gitu ya. Untuk siklus seperti itu. Nah, contoh siklus. Di sini ada siklus Carnot gitu ya. Siklus Carnot itu apa? Ya, siklus dari mesin Carnot. Nah, apa itu mesin Carnot? Itu disebut siklus ideal gitu ya. Karena Carnot adalah mesin ideal. Ideal gitu. Pada siklus Carnot ini terdiri dari isotermal gitu ya. Adiabatik, lalu ada isotermal lagi dan adiabatik gitu ya. Jadi cara bacanya itu dari 1 ke 2 itu proses isotermal, dari 2 ke 3 itu proses adiabatik, 3 ke 4 isotermal, dan kembali lagi ke proses adiabatik, kembali lagi ke proses 1 gitu ya. Terus berulang. Gitu. Jadi siklus itu proses yang berulang. Nah, siklus Carnot ini terdiri dari 2 isotermik dan 2 adiabatik. Gitu. Lalu contoh selanjutnya ada siklus Otto. Gitu. Apa itu siklus Otto? Ya, siklus dari mesin Otto. Nah, dapat dilihat di sini dari grafiknya. Ini isotermik gitu ya. 2 isotermik dan ini dia isohorik gitu ya. Karena volumenya konstan. Ini juga isohorik. Sehingga siklus Otto terdiri dari 2 isotermik dan 2 isohorik. Contoh selanjutnya ada siklus diesel. Nah, di siklus diesel ini dari 1 ke 2 gitu ya, ini isotermik gitu ya. Tapi dari 2 ke 3 dia isobarik gitu ya, karena P-nya konstan gitu. Lalu dari 3 ke 4 dia kembali lagi isotermik. Lalu dari 4 ke 1 dia isohorik gitu ya. Karena volumenya konstan. Nah, siklus diesel ini terdiri dari 2 proses isotermik, 1 proses isobarik, dan 1 proses
isohorik gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung usaha pada siklus gitu ya? Nah, ada dua cara sebetulnya. Cara pertama, Anda bisa menghitung luas grafik di bawah kurva. Misal, gitu ya, ada grafik seperti ini, grafik siklus seperti ini gitu ya. Misalnya ini siklus 1, 2, 3, dan keempat. Gitu. Nah, ini terdiri dari apa aja sih ini? Terdiri dari 2 isohorik gitu ya. Dan 2 isobarik. Nah, kita tinggal menghitung luas di bawah kurva. Luas yang mana? Ya, luas yang dibentuk ini. Nah, yang diarsir gitu ya. Kurva yang diarsir. Gitu. Luasnya bagaimana? Ya langsung saja gitu ya. 5 dikurangi 3, 2. Gitu ya. Ini 2 dikali ini. 3 dikurangi 1. Bentar. Nah, ini. 5 kurangi 3, 2. Dan 3 dikurangi 1. Gitu ya. Menghasilkan 2. Maka hasilnya 4. Gitu. Nah, ingat selalu amati arah dari prosesnya karena usaha dapat bernilai negatif. Nah, kalau dari sini kita dapat melihat bahwa di sini kan lihat proses isohoriknya. Proses isohoriknya ke kanan kan. Nah, jika isohoriknya ke kanan gitu ya, ini pasti positif. Positif. Gitu ya. Usahanya akan bernilai positif. Nah, jika isohoriknya ke kiri, ini bernilai negatif. Itu usahanya. Nah, lihat yang lebih atas. Positif atau negatif. Kalau yang lebih atasnya positif, gitu, maka usahanya pasti akan positif. Gitu. Jika isohorik atas positif, maka usaha bernilai positif gitu ya. Nah, kalau yang negatif bagaimana? Nah, jika isohorik atasnya gitu ya, negatif ke kiri, maka usahanya akan bernilai negatif. Seperti itu. Ini cara pertama itu ya, bisa dengan menghitung luas. Kalau misalnya bangun datarnya kan seperti ini, persegi ya, mudah atau persegi panjang atau trapesium itu bisa. Nah, bagaimana kalau misalnya grafiknya seperti ini? Ini kan ada sisi lengkung. Kita tidak bisa menghitung luasnya kan yang sisi lengkung ini. Nah, oleh karena itu, ya jika ada sisi lengkung seperti ini, atau ada proses isotermik gitu ya, kita tidak bisa menghitung luasnya secara langsung. Maka ya kita harus menghitung satu persatu proses dan menjumlahkannya. Gitu. Di sini kan dari A, oh ternyata yang ini ternyata prosesnya. Yang ini. Nah, saya salah arsir. Oke. Dari A ke B ini kan isobarik gitu ya. Dari B ke C ini isohorik. Dan ini isotermik. Bagaimana cara menghitung satu persatu? Nah, ini. Cara menghitung usaha pada siklus isobarik kemarin sudah diberikan itu W sama dengan P dikali delta V gitu ya. Lihat proses dari A ke B.
Gitu. Dia P-nya kan 3 nih. Gitu. Ini V-nya 6 dikurangi 2. Gitu aja. Nah, pada proses isohorik, kita tahu bahwa W-nya sama dengan 0. Proses isotermik, W sama dengan nRT. Ln V2 per V1. Dan W pada proses adiabatik atau usaha adiabatik itu 1 per gamma min 1 P1 V1 min P2 V2. Seperti itu. Jadi kita menghitung satu per satu prosesnya, nanti dijumlahkan gitu ya. Bisa positif, bisa negatif. Bagaimana dari hasil akhir. Seperti itu. Cara menghitung usaha pada siklus gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke hukum 2 termodinamika. Nah, bagaimana sih bunyi hukum 2 termodinamika? Jadi hukum 2 termodinamika itu bunyinya tidak mungkin membuat suatu mesin yang mempunyai efisiensi 100% atau mengubah kalori yang masuk menjadi usaha tanpa ada kalori yang dibuang. Gitu. Maksudnya apa? Jadi tidak ada mesin yang sempurna gitu ya. Kalau jadi hukum 2 termodinamika itu tentang efisiensi mesin gitu. Tidak ada mesin yang sempurna. Jadi dia nggak ada mesin yang mengubah semua energi yang didapat jadi usaha tanpa ada energi yang terbuang. Seperti itu. Sederhananya. Nah, contohnya di mesin bakar gitu ya. Contoh penerapan hukum 2 termodinamika di mesin bakar. Nah, jadi cara kerja mesin bakar itu seperti apa? Pertama, ada reservoir tinggi. Ya, R-nya reservoir gitu ya. Jika reservoir suhu tinggi, maka ya pasti suhunya lebih tinggi ya. Sebutlah ini T1 gitu. Dari reservoir tinggi, dia memberikan kalor ke sistem. Gitu. Memberikan kalor. Sebutlah Q1. Lalu, oleh sistem, dia mengubah menjadi usaha. Gitu. Atau kita singkat W gitu ya. Kita simbolkan W. Nah, karena digunakan untuk menghasilkan usaha, pasti dia ada yang dibuang. Dibuangnya kemana? Ke reservoir dingin. Sebutlah dingin ya. Ini reservoir jangan tinggi, Pak. Panas. Gitu. Jadi siklusnya dari reservoir panas memberikan Q1 lalu dihasilkan usaha oleh sistem dan membuang Q2 gitu ya ke reservoir dingin. Reservoir dingin dia punya T2. Gitu. Lalu bagaimana cara menghitung efisiensinya? Nah, pertama cara menghitung usahanya dulu gitu ya. Usaha itu Q1 min Q2 gitu ya. Jadi kalori yang masuk dikurangi kalori yang dibuang atau kalori yang diserap dikurangi kalori yang dilepas gitu. Itu usahanya. Dengan cara mencari efisiensi. Nah, bisa gunakan yang ini. Jadi efisiensinya itu ini eta.
gitu ya. Ini dibaca H. Eta sama dengan W per Q1 dikali 100%. Karena efisiensi biasanya disebutkan dalam bentuk persen gitu ya. Atau jika W-nya tidak ada gitu ya, bisa menggunakan rumus 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Atau, nah ini digunakan jika W tidak ada gitu ya. Tidak ada di soal maksud saya. Dan juga bisa menggunakan persamaan yang terakhir ini. Yang N sama dengan 1 min T2 per T1 dikali 100% jika ada T gitu ya. Tapi tidak ada Q. Dengan apa? Dengan etanya itu seperti huruf N, ini etanya itu efisiensi, W-nya usaha, Q1 kalori yang diserap sistem, Q2 kalori yang dilepas sistem, T1 suhu tinggi, dan T2 suhu rendah gitu ya. Gitu. Jadi di rumusnya jadi 1 min suhu rendah per suhu tinggi dikali 100% atau 1 min kalori yang dilepas sistem per kalori yang diserap sistem dikali 100% atau efisiensi sama dengan usaha per kalori yang diserap oleh sistem. Gitu. Nah, lawan dari mesin bakar ada mesin pendingin gitu ya. Di mesin pendingin itu lawannya dari mesin bakar. Gitu. Jika mesin pendingin bagaimana prosesnya? Jika mesin pendingin ya prosesnya dibalik dari ada reservoir rendah gitu ya. Dan ada reservoir seperti biasa reservoir tinggi. Gitu. Nah, dari reservoir rendah gitu ya. Ada kalor Q2 kita sebutkan supaya sama. Gitu. Lalu ada di sini kita memberi usaha gitu ya. Memberi usaha kepada sistem. Gitu. Lalu nanti ada kalor yang dibuang ke reservoir tinggi. Sebutlah kalor yang dibuangnya Q1. Gitu ya. Jadi kalau mesin pendingin dia dibalik gitu ya. Dari reservoir rendah memberi usaha ke sistem lalu membuang ke reservoir tinggi. Kenapa? Karena kita menggunakan suhu yang rendah gitu ya. Sistem kulkas itu kan jadi menghasilkan jadi dibalik gitu ya. Usaha dan kalor yang lebih rendah gitu ya. Membuang kalor yang lebih tinggi. Gitu. Nah, seperti biasa juga W-nya itu Q1 min Q2 gitu ya usahanya. Nah, jika pada mesin pendingin itu bukan efisiensi tapi ini Kp. Gitu. Apa itu Kp? Koefisien performasi. Gitu. Nah, ini Kp-nya. Nah, ini Kp, koefisien performasi gitu ya. W-nya usaha, Q1 kalori yang diserap sistem, Q2 kalori yang dilepas sistem. T1 suhu tinggi dan T2 suhu rendah. Gitu. Dan jika koefisien performasi biasanya tidak dalam persentase, jadi dalam desimal gitu ya. Koma-koma. Begitu. Nah, sekian
video kali ini mengenai hukum 2 termodinamika. Sampai jumpa minggu depan.